Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya di Facebook, seorang wanita. Jadi pertanyaan dia itu mengapa internalisasi Al-Quran itu Quranisasi itu harus dilakukan dengan sholat? Apa tidak bisa dengan tadarus di Quran, sekolah, ya semacam kegiatan akademis gitu ya, kegiatan. Kenapa tidak cukup dengan itu? Nah itu tidak saya jawab di Facebook karena ruangnya terlalu sempit. Di samping itu saya juga ingin menguraikan agak sedikit panjang lebar gitu ya. Jadi pertama mari kita pahami hadis ini. Saya lupa ini riwayatnya siapa, perawinya siapa. Tapi teksnya berbunyi seperti ini hanya yang pendek. Jadi salat itu adalah doa. Ini di Indonesia menjadi doa ya. Yang pas ngomong doa itu orang Sunda, doa. Tapi orang Sunda itu kalau ngomong ain bagus gitu ya. Tetapi nanti yang Hamzah juga disebutnya ain. Dipunyai ain juga. Kalau di Batak kan doa ya. Doa. doa. Kalau di Jawa dunga. Iya. Doa. Supaya ainnya itu nggak bisa dipelesetin. Jadi ya, Jadi kalau salat itu menurut hadis ini adalah doa, kita tanya doa itu bahasa apa? Doa itu bahasa salat bahasa Arab, doa bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa nih? Bahasa Indonesia apa? Memohon. Berharap. Jadi berdoa itu kalau orang Indonesia berarti pertama itu apa? Permintaan ya? Permintaan atau permohonan? Permintaan. Permintaan sama dengan permohonan ya? Kemudian apa harapan? Apalagi harapan? Yang sama saat dengan ini tetapi Obsesi. bisa juga ada gradasinya gitu. Iya. Tingkatan. Ada yang kuat, ada yang Permintaan, harapan, apalagi? Obsesi itu. Cita-cita. cita-cita. Apalagi? Obsesi tadi kata Iman ya. Himbauan. Tunggu dulu. Jangan obsesi dulu karena obsesi itu yang terakhir. Yang paling tinggi. Apa coba setelah lagi dulu ya? Himbauan boleh nggak? Oh, himbauan juga sampai dengan ini. Oh itu ya. Ambisi. Oh iya. Ambisi masuk doa nggak? Iya. Ya, masuk. Bisa ya. Bisa. Nah baru katakanlah obsesi tadi. Obsesi. Nah ini asal katanya adalah doa itu dari doa ya. Doa itu berdoa ya. Ya apalagi dong bahasa Indonesia berdoa. Doa berdoa. Kalau arti letter-letternya kan menyeru juga. Iya, tadi kan sudah saya tulis permintaan. Jadi permintaan itu apa dilakukan dengan menyeru kan? Iya. Jadi yang sudah sama jangan ditulis lagi. Oh, Maksud saya seperti itu, dipahami aja. Al-maklum maksud ya. Iya. Yang sudah diketahui itu nggak usah dibahas lagi. Jadi apa? As-salatu hiya doa ya. Kenapa kata gantinya hiya? Karena sholat itu cewek ya. Ya nggak? Kan? Iya. Kenapa kata gantinya hiya? Karena sholat itu kata benda perempuan. Ya salah satu cirinya tak marbuta. Jadi as-salatu hiya doa. Ke dalam bahasa Indonesia apa? Sholat itu adalah Doa. bukan doa lagi dong. Oh, permintaan. Sholat itu bisa berarti permintaan, bisa berarti harapan, bisa cita-cita, bisa ambisi, bisa obsesi. Berdasarkan tingkatannya gitu kan. Nah sekarang ketika kita berdoa itu baru kita tanya diri kita, apakah kita hanya meminta? Dari gampangnya aja gitu kan. Ya Allah saya minta ini, nanti dikabulkan gitu kan. Berarti kan dari gampang. Ya Allah saya minta kaya, minta apa aja gitu kan. Yang perlu diperhatikan di dalam doa ini masdarnya dua. Bisa apa doa itu ya, doa itu kan fi'il madhi ya. Masdarnya dua, bisa doaan, bisa juga dakwatan. Nah berarti dakwah itu di dalam bahasa aslinya dakwah dengan doa itu nggak ada perbedaan.
secara bahasanya gitu kan. Tetapi secara tindakan baru berbeda. Tapi ingat misalnya hadis tentang doa orang teraniaya, Ya. itu teksnya bukan doa, tetapi dakwah, ya kan? Dakwatal madlub, ya kan? Itu di dalam Al-Quran itu sering apa itu saling menggantikan antara dakwah dengan doa itu dipakai secara bersamaan. Maka yang menentukan apa keberadaan doa atau dakwah itu adalah konteksnya. Konteks ya, jadi ingat kita harus peka terhadap konteks. Nah sekarang kita mau mengartikan sholat ritual itu, katakanlah kita batasi dulu ya. Sholat dalam arti ritual itu artinya apa? Kalau sholat dalam arti ritual, kita hanya sholat 5 kali sehari, nah, kita ngapain? Apakah kita sedang meminta? Apakah kita sedang mengharap? Atau sedang bercita-cita, berambisi atau berobsesi ketika kita melakukan sholat itu? Berobsesi, menaikkan kewajiban. Ya ukurannya apa? Yang ada itu Itu salafi itu. Ya gampangnya ketika kita sholat itu kan membawa sesuatu nih, Iya. membawa niat. Nah niatnya itu apakah bisa didefinisikan sebagai harapan, permintaan, harapan, cita-cita, ambisi atau obsesi? Coba. Ketika kita melakukan sholat ritual itu. Lebih ke harapan. Harapannya? Harapan untuk apa? Itu lebih baik lah. Lebih baik dengan cara apa? Lebih baik dengan cara apa? Apakah otomatis dengan ritual itu lalu menjadi lebih baik? Harapannya seperti itu. Kebanyakan ya. Ya saya tanya tindak lanjutnya, jangan hanya apa sebatas ritual saja, dengan ritual saja kita menjadi lebih baik. Oh iya. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Jadi walaupun kita jungkir balik setiap saat melakukan sholat 5 waktu ditambah dengan 2 dengan qabliyah dengan ba'diyah segala macam. Mantap. Wah, jadi dalam sehari itu kita nggak kosong dari kegiatan sholat itu. Berarti kita nggak ngerjain apa-apa kan? Iya. Cuma sholat aja kita bisa nggak menjadi lebih baik? Enggak. Bahkan bisa menjadi wailun. Iya. Gitu kan? Udah sholat wailun, kenapa nggak ngerjain yang lain sih? Sholat dulu gitu. Sial. Nah, itu. Bisa sial. Jadi ibaratnya makan nasi itu makanan pokok gitu, tapi makan terus, oh ya malah jadi penyakit, gitu kan? Nah jadi sekarang coba didefinisikan oleh iman misalnya. Ketika iman melakukan sholat ritual itu masuk ke kelas mana? Apakah hanya orang yang meminta, yang berharap, yang bercita-cita, atau berambisi atau berobsesi? Oh kalau di situ harapan. Kalau saya sih Apa? permintaan lebih. Oh? Permintaan. Berarti minta segala sesuatu secara ajaib. Iya. Iya kan? Iya. Ya Allah, saya ingin menjadi baik. Oh, udah dibikin baik sih, misalnya ingin baik. Hasanah itu Iya memang. Sebelumnya memang begitu Pak. Kayak gitu ya. Kalau Jadi, sebelum begitu. ya sekarang gimana? Kalau sekarang sih enggak. Yang mana jadinya? Kalau sekarang lebih ke apa ya? Yaitu apa? Quranisasi diri. Berarti apa tuh? Quranisasi diri itu sebuah harapan bukan? Sebuah obsesi. Sebuah obsesi, berarti sebuah keinginan yang keras ya. Quranisasi ya. Sebuah keinginan yang kadang-kadang dalam mimpi pun muncul gitu. Hmm. Nah itu gambaran obsesi. Saking kuatnya itu keinginan sehingga dia muncul, setiap saat muncul, bahkan di dalam mimpi pun muncul. Iya. Itulah gambaran obsesi. Jadi intensitasnya tinggi. Padahal itu kita sedang mendefinisikan doa ya. Doa. Nah jadi sholat itu doa. Termasuk kita melakukan sholat ritual itu kita sedang berdoa. Enggak ya? Dan jangan lupa bahwa yang berdoa itu bukan hanya kita, tetapi Allah pun berdoa. Iya. Allah berdoa, berdakwah nggak Allah? Berdakwah. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa? Al-Quran itu pernyataan dari dakwah Allah. Benar apa enggak? Betul. Ada dalilnya nggak? Ya katakanlah dalil yang harfiah ada nggak? Ada. Wallahu yad'u ilal jannah. Jelas ya? Ilmu dari da'ana ya. Iya. Wallahu yad'u ilal jannah. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Wallahu yad'u, benar nggak di sana? Lihat ya. Iya, Pak. Jadi dari ya kalau begitu yang dakwah itu sama dengan doa. Doa itu sama dengan sholat. Kalau gitu Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Sholat. Sholat. Tapi mohon hati-hati ya.
terutama ketika berbicara dengan orang awam sekali gitu kan, yang buta bahasa. Bisa Bisa apa? dimasak dimarahin walaupun yang marahnya nggak ngerti gitu kan. Jadi jamak dari sholat itu sholawat. Jamak dari sholat itu salawat. Nah, baru kita lihat dalilnya bahwa Allah melakukan sholat itu ada di Quran. Surat apa? Al-An'am ya, 56 ya. Nah, kalau gitu kita bisa jawab nggak berselawat itu apa? Allah berselawat kepada Nabi. Itu namanya terjemahan bahasa Indonesia apa? Selama ini kan orang selalu mengatakan berselawatlah kepada Nabi. Lalu dibaca Allahumma sholli wa sallim ala. Apa itu benar jawaban itu? Salah. Benar atau salah jawabannya? Salah. Salah banget. Tuh kan. Karena ketika Allah bersalawat itu Allah sedang bercerita. Coba salawatnya Allah itu apa? Tadi saya kan manusia sholat, berharap. Allah sholat, berharap juga kan? Manusia berharapnya melalui apa? Melalui berbagai macam gitu kan? Keinginan dia, tetapi salawatnya Allah itu melalui apa? Al-Quran. Jadi Allah menurunkan wahyu itu sama dengan menurunkan harapannya. Sholat enggak? Sholat. Cuma bukan sholat ritual seperti kita ya. Tetapi sholatnya itu dalam arti dia mengirimkan satu harapan, mengirimkan satu berdakwah, mengirimkan wahyu. Konkretnya wahyu kan? Jadi wahyu itu adalah bentuk konkret dari sholatnya Allah, doanya Allah, harapannya Allah. Bisa dibilang cita-cita Allah enggak? Bisa. Jadi Allah itu sangat berharap kepada manusia supaya menjadi hambanya kan? Nah itu adalah Allah. Semua dalilnya ada di Quran. Jadi kalau gitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu artinya apa? Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya itu yusholluna, mereka semua berharap. Apa itu? Membebankan harapan kepada Nabi. Ya kan? Apa itu? Konkretnya apa? Kembali ke Quran kan? Allah memberikan Quran melalui malaikat-malaikatnya kepada diberikan kepada Nabi. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, sallu alaihi, apa itu? Kembalilah. Selalunya terima dulu. Itu berharaplah. Berharaplah kalian atau bangunlah harapan oleh kalian supaya kalian itu bisa hidup mengikuti Nabi. Jadi ala Nabi itu bukan apa itu kebaca, tetapi sesuai dengan misalnya seperti halnya atau menurut sallu alaihi, berharaplah kalian seperti halnya harapan Nabi yang memberikan kepada Quran itu. Wasalimu taslima. Salim itu apa? Salim dari apa? Kata perintah kan? Salim itu kata perintah dari apa? Dari aslama. Iya. Aslama itu apa? Kalau kita buat kamu aslama itu masuk Islam, salah satu artinya. Jadi salimu kalau gitu apa? Masuklah Islam. Berislamlah kalian se-Islam-Islamnya. Sallu alaihi wa sallimu tasliman. Tasliman itu se-Islam enggak? Iya. Jadi itu kan masdar kan? Salimnya kata perintah, taslimannya masdar. Jadi kata perintah ditegaskan oleh masdar. Berislamlah kalian se-Islam-Islamnya. Bukan kirimlah salam kalian se-mesra-mesranya. Ada terjemahannya kayak gitu. Aduh. Itu dihadiahin ke orang lain. Ya itu. Jadi teks Al-Quran itu kadang-kadang ditumpulkan oleh terjemahannya. Mantra. Kalau itu sudah dipahami ya. Iya. Jadi sekarang ingin saya bahas itu adalah sholat sebagai Quranisasi diri. Jadi alangkah hebatnya gitu kan ajaran Islam itu demikian terkonsep, demikian terencana gitu ya, terencana secara baik, dan itu merupakan konsep Allah, rencana Allah bahwa untuk menjadi muslim itu kita diberi sarana, yaitu sholat dalam arti umum ya. Nah tapi sholat yang ritual itu ya, yang saya maksud sholat dalam arti umum itu kita memahami sholat sebagai sarapan gitu. Kita memahami sholat sebagai harapan, sebagai cita-cita, sebagai obsesi dan seterusnya. Sholat dalam arti umum. Jadi kita tidak melakukan sholat ritual pun di luar sholat ritual itu, ini tidak boleh mati gitu kan. Ini harus terus hidup.
Jadi boleh dikatakan yang disebut sholat daim itu, Ya, mau sholat daim itu adalah sholat yang harapannya terus hidup. mau waktu, mau kuta. Pokoknya sholat yang baik dia melakukan ritual atau tidak, itu harapan tetap hidup. Itu yang disebut sholat daim ya, sholat yang abadi. Itu sholat dalam arti umum, Bukan sekali sholat udah. bukan sekali sholat bukan. Nah, kemudian sholat dalam arti khusus itu ya sholat yang ritual itu. Apakah sholat 5 waktu, apakah qabliyah, apa ba'diyah, apa duha dan lain-lain. Itu termasuk tahajud gitu. Nah, itu fungsinya sebagai apa? Jadi saya sering katakan bahwa Allah mengajar kita itu dengan 3 bahasa. Nah, bahasa yang pertama itu bahasa lisan. Ya, bahasa lisan yang pertama Jibril misalnya berkomunikasi dengan Muhammad itu katakanlah gampangnya ya. Itu dengan bahasa lisan gitu. Nah, kemudian kan bahasa lisan itu sampai kepada kita dalam bentuk tulisan. Nah, yang jarang dipahami orang itu adalah bahasa simbol. Bahasa simbol. Nah, bahasa simbol itu katakanlah di dalam ajaran Islam itu bahasa simbol itu berwujud aktivitas ritual. Jadi ritus itu adalah sebentuk bahasa. Ritus itu adalah sebentuk bahasa. Ya? Simbol. Misalnya kenapa di dalam saat ritual itu kita harus berdiri menghadap kiblat gitu kan? Harus macam-macam. Kenapa kita harus misalnya kita mengejek katakanlah? Ada nggak yang pernah mengejek bahwa orang Islam orang Kristen menyembah patung gitu kan? Tapi ketika diperhatikan secara teliti ternyata orang Islam itu sholatnya menghadap ke Ka'bah semua gitu kan? Dan di Ka'bah itu ada batu hitam. Jadi kalau orang lain yang menyembah patung kita ledek, ternyata kita sendiri menyembah batu hitam. Nah, kalau ini tidak diterangkan dengan tidak dijelaskan secara tadi saya bilang ritus itu simbol, nah sama aja kita dengan orang-orang lain gitu. Dengan Kristen, Hindu, Buddha semua menyembah patung gitu kan. Walaupun wujudnya kita itu batu hitam gitu. Dan apalagi kalau kita sudah pergi haji ke sana kan dicium-cium kan. Iya. Gitu kan? Sehingga Umar kan katanya pernah protes gitu kan. Wahai ya Rasul gitu kan, kata seperti itu. Seandainya Muhammad tidak melakukan itu, mencium batu itu, maka saya tidak akan melakukannya. Ya, jadi ya tadi saya bilang, apa bedanya dengan pemeluk agama lain dalam kegiatan ritus itu? Kalau kita tidak memahami itu sebagai bahasa simbol, kan seperti ya sama aja kan fungsi bahasa itu untuk menerangkan sesuatu, baik itu bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa simbol itu semuanya menjelaskan sesuatu. Misalnya katakanlah bahasa Morse gitu ya. Bahasa Morse itu apa? Cahaya kan? Fungsinya apa? Menjelaskan sesuatu gitu kan. Misalnya ketika katakan nakoda kapal di tengah laut malam-malam dia melihat mercusuar itu untuk apa? Untuk melihat tanda kan? Berarti lampu di mercusuar itu apa? Itu semacam bahasa gitu kan. Bahkan ketika kita pelaut melihat bintang gitu kan. Bintang apa yang menandai apa gitu kan saya nggak tahu ya. Itu kan suatu bahasa alam gitu kan. Itu kan simbol. Nah, itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memang bergaul dengan itu gitu kan. Setiap saat. Yang tidak bergaul ya hanya mengerti kalau diberitahu gitu kan. Kalau tidak diberitahu ya bintang menyala kayak apa gitu kan mereka nggak ngerti. Lampu Morse berkedip-kedip gitu kan apa itu? Gitu ya. Jadi ketika kita sholat itu semuanya ada simbol, bahasa simbol. Kita begini, kita begini, kita begini gitu kan. Kita semua itu adalah bahasa simbol. Ya, kalau itu tidak dipahami, nanti kalau kiai ditanya, kenapa Pak Kiai harus seperti itu? Udah dari sono ya kayak gitu. Dari sononya itu dari mana? Nah ini kalau orang sudah bilang dari sananya itu dari mana? Kalau bilang dari sananya itu dari Allah gitu ya. Kan Allah sudah memberitahu. Iya. Wakil Allah. Iya, jangan bilang dari sononya, tapi pokoknya abstrak gitu. Ya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan, mengapa sholat itu berfungsi sebagai sarana Quranisasi. Kalau dulu istilah yang saya gunakan itu internalisasi. Internalisasi itu bahasa Indonesia pembatinan gitu ya. Sholat itu dulu saya katakan sebagai cara untuk internalisasi ya.
internalisasi. Yang dimaksud internalisasi itu sesuatu yang tadinya ada di luar diri kita, ya kan, dibawa ke dalam diri kita, ya, ke dalam gitu. Sesuatu yang ada di luar otak, kita masukkan ke dalam otak. Itulah internalisasi. Jadi kalau di sini misalnya ada ilmu gitu, jadi ada ilmu, ini kan di luar diri kan. Kita di dalam internalisasi ini, sesuatu yang ada di luar diri itu dimasukkan ke sini. Ilmunya itu menjadi ada di kepala. Nah, itu dulu saya katakan sholat itu adalah fungsinya, teknisnya itu sebagai suatu cara untuk internalisasi Al-Quran. Nah, konkretnya itu, internalisasi itu, ingat, manusia itu adalah badan dan jiwa ya. Manusia itu adalah badan versus jiwa. Nah, kalau kita bicara jiwa ini konkretnya apa? Jiwa itu konkretnya apa? Jiwa itu konkretnya adalah pikiran dan perasaan. Ya enggak? Pikiran, perasaan. Nah, kalau sudah bicara perasaan, manusia itu adalah makhluk perasaan. Coba Anda baca nanti surah Al-Baqarah ayat 165 ya. 165. Jadi di situ ada kata-kata alladzina amanu asaddu hubban lillah. Jadi asaddu hubban. Mukmin itu asaddu hubban. Asaddu hubban. Asaddu hubban itu bahasa Indonesianya amat sangat cinta. Amat sangat cinta. Jadi yang disebut mukmin itu secara gampangnya adalah yang asaddu hubban lillah. Amat sangat cinta. Nah, cinta itu kan perasaan, ya nggak? Cinta itu adalah perasaan. Cinta itu perasaan. Jadi manusia itu memang tidak hanya berpikir, tetapi juga merasa. Dan yang berperan di dalam kita beragama itu katakanlah itu adalah perasaan. Hub itu adalah perasaan. Nah, saya kebetulan dulu pernah baca sebuah brosur tentang produk mineral gitu. Di dalam brosur itu saya lupa ini yang nulis siapa gitu kan, udah lama sekali udah terbuang. Saya lupa, ada catatannya supaya saya udah lupa. Di mana catatannya gitu. Tapi saya mesti ingat bahwa manusia itu secara fisik digerakkan oleh biolistrik. Ya. Manusia secara fisik itu kita digerakkan oleh biolistrik. Apa listrik yang ada pada tubuh kita secara fisik gitu kan. Tetapi secara rohani manusia itu digerakkan oleh emosi. Nah, emotion itu kan kalau dalam ilmu jiwa, emotion itu sama dengan feeling, perasaan. Yang disebut emotion itu adalah, jadi kalau dalam ilmu jiwa manusia itu terbagi ke pikiran itu disebut sebagai thinking, kalau perasaan itu emotion. Ya, emotion. Nah, manusia itu walaupun dia berpikir seperti apa, tetapi yang berperan dia untuk berbuat sesuatu itu perasaan. Untuk mau atau tidak itu adalah perasaan. Sehingga saya pernah baca juga di dalam buku tentang Yahudi itu dikatakan bahwa bangsa Yahudi itu kebanyakan irasional. Irasional apa? Kalau irasional berarti apa? Emosional. Emosional. Berarti memang yang menggerakkan manusia itu perasaan. Ya kita bolehlah ilmu kita tinggi banyak itu kan, tetapi kalau kita nggak mau melakukan sesuatu, kita tidak akan berbuat berdasarkan ilmu. Jadi manusia itu yang menggerakkan secara rohani itu perasaan, rasa benci, rasa suka gitu kan, selera, bahasa lainnya selera, kehendak. Ya, jadi kalau iman tidak punya kehendak, tidak akan datang ke sini. Walaupun dia tahu alamat ini gitu kan. Walaupun dia tahu di sini dia akan dapat apa. Tapi kalau dia tidak mau, bukan karena pikiran. Bukan. Saya tadi sudah membagi dua ya, pikiran dan perasaan. Dengan berpikir bahwa apa itu somai itu enak, mau makan nggak? Oh. Belum tentu. Belum tentu, karena berpikir itu konteksnya dengan pengetahuan. Tapi kalau perasaan itu tindakan. Pengalaman.
Iya, misalnya Pak Nasir Jadi lihat merasakan. itu soma itu enak, Enak, saya bebas. tahu itu enak. Tapi kalau saya tidak mau makan, saya tidak akan makan. Nah, yang membuat saya mau makan itu kehendak atau dalam jiwa itu emosi. Emosi. Bukan pikiran ya. Bukan pikiran. Siap. Karena pikiran itu Pertimbangan intelektualisme kita itu urusannya dengan pengetahuan, perumusan dan semuanya gitu. Tapi kalau rasa itu membuat kita bertindak. Kita menghindar, kita mendekat gitu kan. Ya, Itu perasaan. Kita suka, tidak suka perasaan. Yes. Dan biasanya perasaan itu memang berhubungan dengan fisik ya, fisik, bayangan fisik. Kita merasakan panas, dingin dan segala macam itu, nah fisik. Nah, terbukti di dalam Quran itu bahkan iman itu kalau tidak menggunakan perasaan, kalau tidak asyaddu hubban gitu terhadap sesuatu. Asyaddu hubban ini amat sangat cinta gitu kan terhadap sesuatu. pakai baper gitu. Iya, apa? Baper asal. Ya jangan dikira perasaan itu tidak penting. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan tadarus, belajar Al-Quran di atas meja itu adalah kegiatan intelektual. Tapi ketika kita melakukan sholat itu kegiatan emosional. Sholat harus khusyuk. Gimana khusyuk? Apa intelektual? Khusyuk itu perasaan kan? Iya, rasa khusyuk. Iya, khusyuk itu bukan pikiran, tapi perasaan. Jadi dalam sholat itu kita membaca Quran. Kenapa misalnya? Ini menurut cerita Abu Bakar itu setiap dia menjadi imam itu selalu nangis. Ini menurut cerita ya, saya nggak tahu kan. Jadi Abu Bakar itu setiap dia menjadi imam menangis. Nangis itu intelektual atau perasaan? Perasaan. Jadi Abu Bakar itu saking dia mengerti dan terharu dengan firman Allah yang dibaca dalam sholat, maka dia selalu menangis gitu. Makanya ada candaan kalau Abu Bakar muncul dari imam gitu, wah nangsa gitu, nangsa. Gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi salat ritual itu rasa khusyuk di dalam sholat itu tidak akan tercapai karena memang sudah nggak ngerti gitu kan, nggak menghayati, ya sudah. Ya, ini harus dikondisikan supaya. Jadi kenapa jawabannya adalah kenapa Quranisasi diri itu baru terjadi setelah Al-Quran kita bawa dalam sholat. Kan di dalam sholat lah Al-Quran itu Kalau lupa dilibatkan. gimana ya? Apa? Kalau lupa gimana? Lupa apanya? Kita kan ngapalin nih, Hmm. ya kan? Nah, terus kita bawa dalam sholat tuh. Kalau lupa ya langsung ruku. Oh gitu. Jangan nunggu gitu, aduh saya lupa. Ya sudah. Pada saat Jangan lupa, dikasih jangan ayat. lanjut. Lupa jangan nunggu, langsung aja sujud awal ruku gitu. Berhenti. Nah, jadi di dalam sholat jadi gampangnya di dalam sholat itu Al-Quran yang kita baca itu dibawa ke dalam tatanan perasaan, emosi untuk membentuk ini gitu kan. Untuk apakah pertama dari permintaan meningkat menjadi sebuah harapan yang terus menerus hidup, menjadi cita-cita seumur hidup kita, menjadi ambisi hidup kita, menjadi obsesi gitu. Itu dilakukan dalam sholat. Jadi sholat ritual itu melibatkan, hanya bisa tercapai khusus dalam sholat itu kalau melibatkan perasaan. Nah, untuk melibatkan perasaan itu kan misalnya kisah, sebuah kisah gitu kan. Misalnya katakan di Quran itu ada cerita Yusuf dan macam-macam, itu orang akan tertawa atau menangis itu kalau ngerti. Kalau nggak ngerti ya sudah. Orang nggak ngerti nggak ada Ya. Orang gila. Gak ada apa-apa tahu sendiri. Jadi pertama apa? Pertama yang keistimewaan sholat ritual itu yang pertama kita dalam sholat itu Quran yang kita baca dilibatkan dengan perasaan kita. Itu supaya tertanam ke dalam perasaan gitu gampangnya. Jadi internalisasi itu terjadi kalau Quran yang kita baca itu memang melibatkan perasaan, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu kan kita lakukan seumur hidup. Nah, sholat seumur hidup itu untuk apa coba fungsinya? Apa sekedar untuk ibadah kata ahli fikih selama ini gitu kan? Apakah sholat ritual itu ibadah? Bahkan menurut saya itu bukan ibadah. Bukan ibadah yang sejati gitu kan. Itu baru simbol. Iya, betul. Baru simulasi. Nah, sholat secara umum itu adalah simulasi untuk melakukan pengabdian. Coba ya.
Ritual itu kan simulasi tegak gitu kan. Simulasi apa, lambang dari apa ini tegaknya itu? Ruku gitu kan, simulasi dari apa ruku itu? Sujud dan seterusnya itu simulasi dari apa? Simulasi itu dengan kata lain apa? Dengan kata lain simulasi itu apa? Permainan pura-pura, sandiwara. Iya kan? Berarti kan dia ya Allahu Akbar, pura-pura tunduk gitu kan, pura-pura patuh gitu kan. Itu kan baru pura-pura kan? Ya Allah, saya patuh kepadamu, saya hormat kepadamu, itu kan baru pura-pura. Dalam kenyataan itu seperti apa? Ya, situ. Jadi saya ulang, sholat itu secara umum merupakan satu permainan simulasi, permainan pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura patuh, pura-pura jadi hamba Allah gitu kan. Yang jadi hamba Allahnya di mana? Siap kehidupan sebenarnya. Termasuk di dalam sholat itu sudah merupakan bagian gitu. Memang bagian dari kepatuhan, tetapi itu adalah kepatuhan yang minimal sekali. Minimal sekali. Baru di luar sholat, nah apapun yang diajarkan oleh Allah, perintah dan larangannya, dia dilaksanakan, itu baru bentuk kepatuhan yang sebenarnya. Bentuk pengabdian yang sebenarnya. Tapi kembali, fungsi sholat ritual itu adalah untuk Quranisasi diri dalam konteks apa? Itu Quranisasi diri dalam tahapan intelektual, secara batin saja, secara praktisnya masih tanda tanya. Ini udah mikir kayak Quran gitu kan, mikirnya udah kayak Quran berjalan, tapi apa benar gitu. Jadi, nah ini juga harus dibatasi bahwa sholat ritual itu Quranisasinya baru sebatas pura-pura, baru sebatas wacana. Simulasi namanya juga simulasi. Tapi yang dibentuk itu adalah pikiran dan perasaan. Yang dibentuk dalam sholat ini adalah pikiran dan perasaan yang apa? Yang Qurani. Yang Qurani. Ini yang bercapai itu adalah pikiran dan perasaan yang Qurani. Finalnya, katakanlah finalnya itu sampai kita mati. Katakanlah untuk memenuhi perintah Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebatas pemikiran. Kembali ya. Jadi jangan mentang-mentang. Mentang-mentang jiwanya sudah Qurani, tetapi perilakunya emas bodoh. Wah, pembuktiannya belum. Ya pokoknya yang penting saya bisa pintar ngomong gitu kan. Yang penting saya pintar ngomong, pintar ngajarin orang gitu kan. Berbuat mah ya terserah orang lain dah. Saya mah duduk aja. Ngomong doang macam apa? Kita pertanyakan hakikatnya setiap diri itu kan harus menjadi Rasulullah kedua, Nabi Muhammad kedua. Ya kan? Dalam berpikir maupun berperilaku itu harus menjadi Nabi Muhammad yang kedua. Artinya Nabi Muhammad yang kedua yang saya maksud itu, yang pikiran, perasaan dan tindakannya itu serasi. Gitu ya? Seperti itu. Ya, memang kalau nggak kita itu kan kadang-kadang jelas ada ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu jelas ayatnya. Tapi ada juga orang kalau misalnya saya sebutkan kita harus mencontoh Rasulullah, wah nggak mungkin bisa. Iya, suka dicela. Mana mungkin? Lalu kalau tidak pakai contoh Rasulullah, pakai contoh apa? Ya kan berarti parameternya nanti pecah. Nanti parameternya pecah. Rasulullah ditinggal, akhirnya kepada Mirza Ghulam Ahmad misalnya, kepada Ali saja, kepada Imam Ghazali saja. Siapa itu? Abdul Sabi, sampai kepada kiai kampung saya. Ya, jadi parameternya banyak, jadi teladannya banyak. Nah, kalau sudah demikian maka terjadilah Islam itu menjadi sangat banyak, gitu kan? Menjadilah Islam itu Islam menurut saya, bukan Islam ala Rasulullah lagi, sudah Islam menurut saya, atau paling tidak menurut kiai saya. Gitu. Oke, selamat. Kebo ya. Jadi saya ulangi ya bahwa memang sholat itu secara faktual, secara fakta, as a matter of fact, sholat itu adalah sarana untuk Quranisasi. Nah yang dimaksud Quranisasi itu bahasa Indonesia pengquranan gitu. Jadi setiap muslim itu harus melakukan pengquranan tidak? Harus. Logis gitu kan? Itu konsekuensi logis dari pernyataan bahwa kita mau jadi mukmin, mau jadi hamba Allah. Kenapa harus melakukan Quranisasi? Karena memang yang diturunkan itu oleh Allah itu Quran gitu kan.
Ya kalau yang turunkan oleh Allah itu hadis misalnya, berarti hadisnya atau kalau misalnya kita Ihya Ulumuddin gitu kan, Ihya Ulumuddinisasi gitu kan, Ghazalisasi gitu kan, atau apa Abdul Qadir Jailani sasi. Tapi karena Allah yang diturunkan oleh Quran, Quranisasi dan Quranisasi itu ternyata diberikan kesempatan kepada kita itu seumur hidup. Kalau kita menghitungnya dari anak kecil gitu ya, dari usia kita anak-anak, kadang-kadang paling cepat kita melakukan sholat itu 7 tahun, mati umur 60 gitu kan. Berarti 60 dikurang berapa itu? 7. Yang tidak sholat itu? 7 ya. Berarti cuma berapa tahun? 3. Tapi kembali saya ingatkan, menurut sebuah hadis itu, saya tidak ingat teksnya, bahwa kita ini diberi kesempatan hidup cuma sekitar 60-an. 60-an itu kadang-kadang Nabi Muhammad 63 gitu ya. Itu Nabi Muhammad itu mulai jadi nabinya umur berapa? 40. 63 dikurang 40 berapa? 23. Nah, terus kalau saya mulai kapan saya ngaji? Iman, Pak Nasir, mulai kapan? Jadi hidup kita ini yang efektifnya untuk membina diri, untuk melakukan Quranisasi itu berapa lama? Itu kan paling-paling ya 20 tahun. Nah, yang 20 tahun ini efektif atau tidak? Atau kita lebih banyak tidurnya, banyak menghayalnya, banyak main-mainnya, banyak nonton bolanya gitu kan, banyak main gaplenya, banyak main trambolnya. Qurannya berapa persen? Dari kegiatan sekitar 20 tahun itu, efektifnya berapa persen untuk kita belajar Quran? Kalau ngapalin Quran nggak dihitung kan? Ya boleh, karena itu bagian dari internalisasi. Cuma yang efektif itu internalisasi itu dalam sholat. Yang intens gitu kan, yang masih bahasa Indonesia apa ya? Yang paling intens itu bahasa Indonesia kualitas. Yang berkualitas bukan bahasa Indonesia juga. Iya. apa coba bahasa Indonesia? Yang sungguh-sungguh gitu. Iya, Jadi yang sungguh-sungguh Quran tenang itu yang apa sungguh-sungguh, kalau saya bilang serius itu bahasa Inggris ya. Yang sungguh-sungguhnya itu kan cuma sedikit gitu. Nah, toh itu diberikan Allah kepada kita gitu. Kesempatan bahwa kita melakukan Quranisasi diri dengan secara yang sangat-sangat manusiawi, penuh kekurangan itu. Ya katakanlah seumur hidup gitu. Ya mulai kita sholat itu dari hanya hafal, dari hanya bisa membunyikan seperti anak usia 7 tahun misalnya. Ya dia sholat, bahkan dia baca pun enggak fasih. Iya, dia bukan hanya enggak fasih, enggak baca juga. Misalnya dia hanya ikut ayahnya gitu, ikut ayahnya nunggu ya dia nunggu. Nah hanya seperti itu. Ya tapi salat ritual itu adalah sarana internalisasi atau Quranisasi. Dan itu tidak bisa dijamin, tidak bisa dijamin kalau kita hanya melakukan tadarus baca Quran di atas meja gitu. Wah, saya jadi intelek terkenal, jadi sarjana Quran gitu kan. Ceramah di mana-mana, dipanggil profesor doktor Quran. Lulusan Madinah gitu kan. Waduh, hebatnya udah kayak apa? Udah berlipat-lipat hebatnya gitu. Gelarnya apa sih? Iya. Codet. Jadi internalisasi Al-Quran itu hanya bisa dilakukan dalam salat. Kenapa? Karena melibatkan perasaan, rasa. Di Asaduhban ini rasa. Melatih rasa. Iya. Bukan melatih. Ya katakanlah seperti itu. Artinya membuat rasa kita ini, timbul cinta terhadap Al-Quran. Rasa Quran. Iya, rasa Quran. Asaduhban karena asaduhban lillah ya. Nah, lillahinya ini apakah kepada asaduhban lillah itu amat sangat cinta kepada Allah. Ini Allahnya ini Allah oknum atau melibatkan ajarannya. Kalau cintanya kepada Allah yang oknum ya nggak bakal ketemu. Iya. Nggak usah baca Quran, nggak ngerti Quran juga nggak apa-apa. Cinta Allah, ingat Allah gitu kan. Saya sih dijenar ya Pak. Ya nggak tahu ya Kayak gitu. Iya kan, seorang sering mengatakan bahwa dia mendekatkan diri pada Tuhan gitu kan, berusaha berdekatan dengan Allah. Bukti konkretnya apa? Termasuklah kalau kita menyinggung Lailatul Qadar sekarang. Bukti dapatnya apa?
Ya. Al-Quran. Makanya saya senang banget ketika secara tidak sengaja nonton TV itu Krisdayanti ngomong. Jadi kata Krisdayanti itu kan siapa, kita tahu ya siapa Krisdayanti. Iya. Jadi dia bilang kalau soal Lailatul Qadar yang dapat sama yang nggak dapat kan sama aja, dia bilang gitu kan. Apa bedanya coba? Itu Krisdayanti ngomong loh. Itu polosnya ya. Iya polos gitu kan. Tetapi ingat, undur mankala, tandur mankala. Undur mankala, tandur mankala. Jangan lihat Krisdayantinya, tapi omongnya dia itu benar nggak? Benar nggak? Apa bedanya orang yang dapat Lailatul Qadar dan yang tidak? Apa bedanya? Nggak kelihatan. Jadi apalagi kalau itu cuma mitos gitu kan. Apalagi cuma dongeng. Tetapi kalau Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan intensitas orang mengkaji Quran, terutama kan di tingkat meningkatnya intensitas pengquranan itu pada bulan Ramadan ini. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka nilai-nilai Quran itu lepas semua. Bukan lepas, memang nggak pernah megang. Nggak pernah ada. Memang belum pernah megang. Hampa. Bagaimana dikatakan orang pernah lepas gitu kan? Kalau dia nggak pernah megang. Yang dikatakan lepas itu kan dari pegangan. Dari pegangan. Sudah pernah megang. Bisa lepas. Ada lagu ayam dan lagu apa yang lagu? Apa ya? Itu kan lagu itu terkenal sekali kan. Ayam saya lepas. Berarti dia pernah pegang ayam. Iya. Kalau ayam yang berarti pegang, kalau dia bilang ayam saya lepas, ya emang dari dulu kamu lepas. Emang nggak pernah dipegang. Jadi bisa dipahami ya. Iya. Apa yang dimaksud internasi Quran itu secara jelasnya adalah bacaan utama dalam sholat itu, mulai dari Al-Fatihah sampai surat-surat yang lain itu kan Quran. Dan itu hendaknya pembacaan itu jangan hanya dibatasi misalnya Al-Fatihah wal asri, Al-Fatihah kulhu, Al-Fatihah wal asri lagi, Al-Fatihah al-kafirun lagi, gitu kan? Paling panjang surat Ad-Duha, gitu. Ad-Duha itu surat apa? Al-Fir ya? Ad-Duha surat apa? Namanya apa? Ad-Duha itu surat namanya apa? Ad-Duha walidin. Iya, namanya apa? Orang mungkinnya Ad-Duha surat Ad-Duha ya, dari mana ya? Ada kan surat apa itu alam taro ya. Surat Iya. Gitu ya. Jadi kalau seumur hidup hanya melakukan seperti itu, apalagi surat-surat yang pendek itu kacauan itu nggak dipahami, itu tidak akan terjadi. Tidak ada usaha untuk Quranisasi di. Jadi otomatis berpikirnya keluar setelah sholat itu berpikirnya apa? Duit. Bos marah kalau saya berangkat terlambat, bos marah. Itu kan dapat duit sedikit istri marah dan seterusnya kayak gitu. Jadi Tuhannya siapa kalau? Duit atau istri atau siapa? Nah, gitu ya. Nafsu Tuhan. Nah, jadi kenapa sekarang manusia itu katakanlah dari segi politik misalnya, dari segi politik itu menjadi apa? Demokratis misalnya kan. Ini saya terus terang aja. Demokrasi itu tak bertuhan. Demokrasi itu ateis. Iya. Komunis. Ya, emang di dalam demokrasi ada disebutkan peran Tuhan. Enggak. Ada juga suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. rakyat berkuasa. Ini suara rakyat, suara Tuhan itu bukan berarti suara rakyat mewakili suara Tuhan. Tetapi suara rakyat yang jumlahnya banyak itu dianggap sebagai Tuhan. Waduh, Ya berhala. Iya. jadi sebetulnya di dalam demokrasi itu suara rakyat seperti suara Tuhan. Karena dia berperan menentukan kemenangan atau kekalahan. Ya Tuhannya di mana? Tuhannya nggak ada orang seperti Tuhan kok. Kata Nurhalis Majid kan, kalau demokrasi ditegakkan, Tuyul juga bisa jadi presiden. Ya. Jadi kalau kata Cak Nurhalis Majid, kalau kita konsisten memakai demokrasi, maka setan gundul atau tuyul pun boleh jadi presiden. Dan memang kenyataan seperti itu. Jadi di dalam demokrasi, nah demokrasi itu tidak menjamin terpilih pemimpin yang benar. Iya benar. Yang dijaminnya itu adalah pemimpin yang mendapat suara banyak. Caranya apakah dia mencuri, apakah dia merampok, apakah dia berbohong gitu. Itu kenyataan. Kalau di Islam kan lebih jelas sebagai kriterianya. Iya, jadi kalau para muslim yang mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang itu, kita pertanyakan kalau Anda mendukung demokrasi itu ateis. Jujur saja. Demokrasi itu ateis. Ya, sudahlah, kita lihat kenyataannya gitu.
Kalau kita menentang demokrasi, kita pemberontak. Ya artinya secara politik, tadi saya katakan ya. Iya. Karena kita yang kaum muslim itu tidak melakukan Quranisasi, pikiran dan perasaan kita itu dipenuhi oleh aneka macam pemikiran. Iya. Dalam politik kita mendukung demokrasi, kemudian secara hukum kita mendukung apa? Kita mendukung hukum Belanda. Waduh. Gitu kan? Ya. Hukum yang berlaku di negara kita kan sekarang hukum Belanda apa? punya Belanda. warisan. Waduh. Terus secara sosial apa? Secara sosial. Komunis. Secara sosial bukan itu. Maksudnya secara sosial itu pergaulan masyarakat kita. Itu kita pakai apa? Pakai cara apa? Ya pakai cara bangsa-bangsa yang maju. Jadi ukuran moralitas kita itu dalam berpakaian, dalam apa gitu kan, termasuklah dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Standarnya kita pakai apa? Barat. Bahkan bahasa pun, dalam bahasa pun kita sekarang misalnya, wah ini perubahan yang signifikan. Iya kan? Aneh. Bahasa barat jadi bahasa kita. Bahasa Indonesia itu sekarang sudah, bahasa Inggris itu, Kalah. bahasa Kalau Inggris itu ngomong demikian signifikan belum dominan. merasa hebat. Demikian dominan ya bahasa Inggris itu. Iya. Dan sekarang kalau kita menggunakan bahasa Arab misalnya, kita diledek. Ontak gitu kan. Bahasa ontak. kampungan. Iya, bahasa kampungan. Nah, ini satu tahap bencana. Kalau kita sudah dijauhkan dari bahasa Arab, itu alamat